data pengadilan. Namun yang pertama yang pasti sekitar tahun 2003-2004. Karena insya Allah keluarnya itu sekitar tahun 2009-2010 dari lapas. Terus kemudian yang jelas yang kedua itu tahun 2012. Terus kemudian untuk kasusnya sama, kasusnya pencurian dengan kekerasan yang korbannya semuanya meninggal dunia, ya. Dilakukan kekerasan secara keji. Yang pertama itu seorang perempuan, kemudian yang kedua itu seorang waria. Yang pertama itu TKP-nya di mana? Masih saya cek datanya ya, tapi dua-duanya itu di wilayah hukum Polres Sragen atau di wilayah Kabupaten Sragen. Ya, 2012 itu seorang waria. Kalau kejiwaan sendiri gimana, Dan? Untuk yang terakhir ini anak-anak, perempuan anak-anak. Terus untuk kejiwaan tentunya kita tidak bisa menebak-nebak. Untuk proses yang sekarang kita lakukan, tentunya nanti kita akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Namun demikian tes kejiwaan itu untuk mengukur karakter yang bersangkutan terkait dengan hubungan dengan tindakan yang dilakukan. Namun bukan berarti untuk kemudian memframing bahwa pelaku dalam gangguan jiwa, tidak, ya, tidak ke situ. Jadi bukan untuk memframing pelaku gangguan jiwa, tidak. Saya ulangi lagi sekali lagi. Nah, intinya adalah untuk melihat karakter yang bersangkutan, ya, di dalam dia melakukan kejahatan yang mengakibatkan korban meninggal itu seperti apa. Yang kita harapkan nanti akhirnya hakim, ya, dalam hal ini sebagai lini terakhir dalam penegakan hukum bisa mengambil suatu keputusan dan penghukuman secara tepat. Nah, jangan sampai nanti hal-hal itu berdampak kepada masyarakat luas, adanya suatu ketakutan dan sebagainya. Karena ingat, kejahatan yang sama dilakukan sudah 3 kali ini. Semoga ini menjadi kejahatan yang terakhir yang dilakukan yang bersangkutan. Dan kalau perekonomian pelaku sendiri seperti apa? Kalau ekonomi pelaku juga memang saya lihat dia tataran masyarakat menengah ke bawah, ya. Kemudian kalau kita lihat juga tataran korban juga menengah ke bawah. Rekan-rekan juga cek TKP juga rumahnya menengah ke bawah. Kasihan. Nah, jadi artinya apa yang diambil itu merupakan barang yang berharga sekali bagi ukuran korban. Gitu. Nah, terus kemudian untuk kejahatan yang dilakukan oleh tersangka ini kita ketahui dan kita pantau, ya, ketika rekan-rekan sebelum kita ungkap ini, rekan-rekan beberapa kali mewawancarai saya sudah menyampaikan pada fase-fase terakhir mau kita ungkap ini ada progres, jadi itu kan. Saya juga sudah berjanji nanti saya akan sampaikan bagaimana cara saya ungkap setelah terungkapan ini. Nah, artinya pada saat itu kami sebetulnya sudah mengantongi alat bukti. Namun demikian ada beberapa pertimbangan yang kami harus tepat, ya, dalam mengambil suatu tindakan upaya paksa ini. Nah, artinya kalau kita lihat, kita flashback ke belakang, tersangka ini ketika setelah melakukan kejahatan itu tidak melarikan diri loh. Iya. Ya, tidak melarikan diri. Dan dia melakukan aktivitas seperti biasa. Karena ini sudah saya tanyakan kepada keluarga yang satu rumah, termasuk anaknya. Artinya apa? Artinya boleh jadi tersangka ini melakukan itu seperti hal biasa. Nah, ya, hal biasa. Tidak ada suatu ketakutan dia melarikan diri dan sebagainya. Tapi yang jelas ada suatu intelijensi yang dimiliki oleh tersangka. Karena setelah dia melakukan kejahatan itu, dia ada upaya untuk membuang alat bukti dan barang bukti. Ya, yang pertama, kita tidak gampang menemukan barang bukti berupa pakaian. Ya. Tidak gampang menemukan barang bukti berupa pakaian, karena pakaian yang berlumuran darah itu dia buang di Bengawan. Itu
langsung itu juga dibuang di Bengawan. Pasca kejadian. Ya, jadi setelah dari TKP dia langsung buang ke Bengawan, yaitu berupa jaket hoodie itu warna orange sama celana warna hitam panjang, dan alhamdulillah kita sudah temukan sampai anggota menyelulupi gitu. Nyelam Ya. Nyelam cari bukti. Saya orang Jawa, bos. Terus kemudian yang kedua, celana pendek jenis chinos ya, warna coklat, yang ketika kita tunjukkan kepada anaknya pada saat sebelum ditemukan, anaknya langsung menyampaikan, ini celana chinos yang saya belikan waktu di Sulawesi. Langsung anaknya mengambil celana satunya, ini loh Pak, ini punya saya dan kembar, cuma punya bapak warnanya coklat. Dan alhamdulillah juga sudah kita temukan dibuang di kebun, disembunyikan di bawah, kalau orang Jawa bilang bombrongan. Tahu bombrongan? Bombrongan itu ya bambu itu loh. Barongan ya. Nah, itu berlumanan darah. Nah, itu. Terus kemudian untuk barang bukti yang lain yaitu hasil kejahatan, ya, itu tidak gampang kita mendapatkan keterangannya dari tersangka, dan kita interogasi sampai lebih dari 12 jam baru dia menyebutkan bahwa barang bukti itu dijual kepada seseorang yang tinggal di Sumberlawang, dan barang buktinya masih ada dan sudah kita sita. Alhamdulillah dari rangkaian kejahatan ini sarana yang digunakan yaitu sepeda motor Supra milik tersangka juga sudah kita sita dan kita amankan. Kemudian baju sebagai identitas visual ya pada saat melakukan itu juga sudah kita sita dan kita amankan. Kemudian alat kejahatan berupa arit bendo yang ada bercak darahnya juga sudah kita amankan dan kita sita. Dan kemudian barang-barang lain yang menciptakan keadaan terjadinya suatu peristiwa pidana di TKP, diantaranya selimut dan sebagainya, serta pakaian milik korban juga sudah kita amankan dan kita sita. Termasuk yang terakhir barang hasil kejahatan yaitu berupa sepeda motor dan handphone juga sudah kita amankan. Alhamdulillah, insya Allah dari rangkaian kita melakukan kegiatan lidik dan sidik ini sudah clear, semua barang bukti sudah kita amankan. Namun demikian kita tidak berpuas diri, terus pendalaman penyidikan dan penyelidikan dalam penyidikan tetap kita lakukan. Apapun bisa berkembang, apapun bisa ada temuan-temuan baru. Artinya sifat daripada penyelidikan dan penyidikan itu tetap dinamis, sampai nanti kita pastikan bahwa memang peristiwanya betul adanya. Yang sekarang ini kita mendapatkan resume sementara adalah pelakunya tunggal, ya, pelakunya tunggal, dan kita coba pastikan nanti apakah memang pelakunya tunggal ataukah ada peran pembantuan, ya, atau domining, ya, seperti itu. Dan yang 1 juta itu kan dijual 1 juta, awalnya sudah digunakan atau masih kita dalami, karena kan menjualnya itu saat itu juga. Ini kan kita ungkap ini kan sudah berapa ini? Kurang lebih 3 hari ya. Artinya uang 1 juta untuk karakter yang bersangkutan itu kira-kira apakah masih utuh, tersisa, ataukah sudah habis, nanti akan kita dalami. itu bukan COD tapi langsung ke tempat penadanya? Akan kita dalami dulu. Yang pasti transaksi itu langsung, ya, kemudian tidak ada suatu perantaraan, ya, karena diduga antara tersangka ini dengan yang beli itu kenal. Kalau tahun 2003 dan 2012 itu barang yang dicuri apa? Itu datanya nanti kami cek, ya. Kita cek nanti. Dua kasus itu juga pelaku tunggal sih ya. Pelaku tunggal. Makanya kita tidak hanya mereferensi aja untuk kemudian mengkopas bahwa ini pelaku tunggal, tidak, karena berdasarkan kejadian pertama, kejadian kedua itu tidak, tapi kita harus profesional sampai kemudian kita
pastikan memang ini betul-betul pelaku tunggal. Makanya ini kan kita masuk dalam fase penyidikan, penetapan tersangka, kemudian upaya paksa, penangkapan, dan kita sudah lakukan penahanan. Ini kan masih berprogres. Penyidikan berjalan, sifatnya dinamis. Artinya perkembangan penyidikan itu makanya ada resume sementara dan ada resume yang fix itu dimaksudkan itu. Nah, resume yang fix itu nantilah yang mencangkup terkait dengan fakta penyidikan secara komprehensif, secara final. Dan kalau penadanya itu nanti tidak kenal. Penadanya kita dalami dalam delik tersendiri, ya, dalam terbit. Karena kejahatan itu pada prinsipnya ada antefaktum, ya, ada faktum deliktum dan ada post factum. Post factum itu kalau misalkan memang ada peran-peran lain yang mengakibatkan delik terpisah, ya kita akan proses. Berarti ini posisinya yang bersangkutan diamankan. Ditahan, sebenarnya. Yang membeli. Yang membeli kita dalami dulu. Tapi belum diamankan. Nah, sudah kita amankan, kali didalami dulu. Kenapa demikian? Karena kita ada perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, di mana ada proses gelar perkara dan sebagainya, ya. Karena prinsip daripada penegakan hukum, manakala sebuah peristiwa sudah kita temukan, kan ini ada delik dugaan tindak pidana penadahan kan gitu kan. Itu kita sebelumnya memberikan prinsip perception of will, siapapun bisa menjadi pelaku. Tapi setelah peristiwa itu kita dapatkan, untuk mentersangkakan orang kita harus berubah menjadi perception of innocence. Ya, siapapun tidak boleh disangka melakukan tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman yang tetap berkekuatan inkrah. Untuk itu kita manakala nanti mentersangkakan itu harus ada suatu alat bukti yang kuat. Yang kuat. Kalau bagi saya tidak hanya barang bukti yang cukup, tapi barang bukti yang berlimpah, ya, berlimpah. Gitu. Turah-turah. Turah-turah. Dan kalau sepeda motor itu ternyata dibeli dengan harga pasaran, kan artinya yang membeli itu tanda petik belum tentu penadah kan ya? Ya. Ya. Betul kan? Maksud pertanyaannya? Maksud yaitu artinya Nah. apakah kendaraan itu dibeli sesuai harga pasaran atau Kalau jauh? kalau terkait dengan harga itu kan subjektif, gitu kan. Nah, tapi delik berkaitan dengan penadahan itu ada frasa yang mengatakan yang patut diduga, kan gitu, yang patut diduga, sehingga ada suatu kewajiban moral bagi masyarakat dalam rangka melakukan suatu tindakan hukum. Transaksi itu kan tindakan hukum. Untuk melakukan sikap-sikap demikian rupa, sehingga kehati-hatian itu wajib dilakukan untuk memastikan itu tadi, menghindari unsur yang patut diduga tadi. Dan mungkin terakhir dan terkait dengan keterangan pelaku waktu penyidikan, dan mungkin bisa diceritakan Bang, ekspresi korban itu melawan atau memang sudah diam? Kalau maksudnya korban tersangka? Korbannya waktu dibunuh itu dia sempat melawan atau? Ekspresi korban. Ekspresi korban, ya. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka, korban itu hanya menangkis, korban anak kecil loh. Ketika dipukul pakai bendu itu dia sempat menangkis, makanya ada luka. Ya, luka sampai menimbulkan jari tengah tangannya kiri putus. Nah, terus kemudian terus akhirnya terjadi kekerasan yang diarahkan ke wajahnya sampai berkali-kali itu, sesuai dengan hasil otopsi. Sempat teriak tolong gitu kan korban? Enggak. Berarti langsung ada. Langsung meninggal dunia. Memang langsung menyerang gitu. Iya. Memang sebelumnya ada Cekcok Itu dulu. nanti yang akan kita dalami, ya. Jadi tanpa babi bu itu dan langsung membabi. tanpa Langsung. Malah bingung ya. bahasanya Tanpa basa-basi. itu kan punya keluarga, pelakunya itu punya keluarga. Apakah keluarganya itu juga mengalami KDRT? Silakan nanti cek ke keluarganya ya. Cek saya Mungkin pemeriksaan polisi kan beda.